Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu-ibu jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Tema yang diamanahkan kepada saya adalah tentang kesempurnaan Islam. Letak kesempurnaan Islam itu bisa kita lihat dari karakteristik ciri-ciri dari ajaran Islam itu. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan coba menerangkan secara ringkas beberapa karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, ajaran Islam itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi manusia itu memiliki kecenderungan-kecenderungan dalam kehidupannya, dan Islam datang sesuai dengan kecenderungan dasar manusia itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, yakni fitrah Allah, di mana manusia diciptakan Allah berdasarkan fitrah itu. Nah, misalnya manusia itu pasti membutuhkan makan minum. Karena itu dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Islam datang menyuruh kita makan, minum. Kulu wasrabu, makan minumlah kamu. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi disalurkan tapi diatur dengan baik. Manusia yang normal cenderung ingin hidup berpasangan, tertarik kepada lawan jenis, makanya disuruh menikah. Ya ma'syarat sabab, wahai sekalian pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu membiayai pernikahan, falyatazawwaj, menikahlah kamu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Itu akan menundukkan pandanganmu dan mensucikan kemaluanmu. Jadi disalurkan, ya, tidak dihentikan, tidak dibatasi untuk orang-orang tertentu umpamanya. Di dalam agama lain ada pemuka agamanya nggak boleh menikah. Islam tidak mengenal itu karena pemuka agama juga manusia, dia punya fitrah. Akibat dilarang itu, Bapak Ibu bisa lihat internet sehari ini juga, saat ini juga, pelecehan seksual di tempat ibadah itu. Pelakunya ya orang-orang yang dibatasi tadi. Karena membatasi fitrah sama dengan membatasi air mengalir ke daerah yang lebih rendah, tidak mungkin. Nah, jadi agama Islam, agama fitrah, memahami manusia, kebutuhan-kebutuhannya, kecenderungan-kecenderungannya, lalu mengaturnya dengan baik. Ini pertama. Yang kedua, karakteristik Islam itu adalah agama yang lengkap, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina,
dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Ini wahyu terakhir yang turun kepada Nabi di padang Arafah. 3 bulan kemudian Nabi wafat, menandakan ajaran Islam itu telah sempurna, lengkap. Dan kalau kita lihat seluruh ajaran Islam itu mencakup semua hal, mulai perkara-perkara besar seperti hubungan antar negara, diplomatik, hukum lingkungan, semua, sampai masalah perkawinan, kewarisan, muamalah, jual beli, larangan riba, sampai masalah-masalah yang kita anggap sepele, mau masuk WC berdoa, kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, sampai masalah gunting kuku, cabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, sampai yang kecil-kecil kayak gitu diatur. Mana ada agama selengkap Islam? Enggak ada. Saya kebetulan penempatan saya dosen di UIN itu di studi agama-agama. Di situ dipelajari semua agama. Kita bisa membandingkannya itu. Ya, jadi lengkap, sempurna. Enggak ada satu bagian pun yang diluputkan. Setiap persoalan umat manusia ada jawaban dalam Islam. Nah, itu yang kedua, sempurna, lengkap. Yang ketiga, mudah. Dia banyak, lengkap, mendetil, tapi enggak ribet, enggak susah, mudah. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Kamu tidak akan temukan dalam agama itu suatu kesulitan pun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Enggak ada yang sulit. Salat, apa sulitnya salat? Salat sulit bagi orang yang malas. Salat subuh itu sulit bagi dia kalau malas. Tapi keliling gor itu 7 kali enggak masalah bagi dia. Puasa itu sulit bagi orang yang tak mampu mengendalikan diri. Zakat, infak, sedekah itu sulit bagi orang yang kikir. Haji itu enggak jadi-jadi bagi orang yang bimbang. Itu pengaruh setan yang meniupkan kemalasan, kekikiran, kebimbangan, terkendalian dalam hati seseorang. Itulah yang menyebabkan seseorang itu berat rasanya menjalankan kewajiban agama. Padahal agama itu mudah sangat. Zakat itu 2,5% cuma. 1.025.000, 10.250.000. Gaji 10.250.000 cuma. Kalau merokok dia tidak cukup 250.000 itu sebulan. Nah, apa susahnya? Dia susah kalau setan berhasil menghembuskan kekikiran di hatinya. Jadi Islam itu mudah. Bahkan kalaupun sulit, ternyata di lapangan diberi kemudahan. Oh, musafir kita sulit sholat, boleh jamak qashar, ada rukhsah. Sulit berpuasa bisa diganti dari yang lain. Ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani manusia itu kecuali sesanggup dia menjalankan agama. Jadi itu yang ketiga, agama Islam itu mudah. Yang keempat, agama Islam itu meniti jalan moderasi, pertengahan. Karena pertengahan itu sesuai dengan jiwa manusia. Kalau yang terlalu itu manusia enggak suka. Terlalu keras, terlalu lunak, pokoknya yang terlalu enggak suka manusia. Maka Islam itu mengambil jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat Islam umat yang pertengahan, wasata. Wasata
pertengahan, penengah namanya wasit. Nah, ya wasit di pertandingan. Ya, pertengahan. Dermawan itu pertengahan antara kikir dengan boros. Berani itu pertengahan antara nekat dengan pengecut. Pertengahan itu yang baik. Khairul umuri awsatuha, kata Nabi. Sebaik urusan adalah pertengahannya. Ada 3 orang sahabat bertanya kepada Aisyah tentang ibadah Nabi. Diceritakan oleh Aisyah, terkagum-kagum mereka karena merasa tidak sebanding sama sekali dengan Nabi. 3 sahabat ini ingin meningkatkan ibadah. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam tiap malam, tidak tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa tiap hari. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah biar fokus beribadah. Nabi tahu dipanggilnya 3 orang ini. Kesini. Coba, siapa di antara kita yang paling bertakwa? Saya atau kalian? Ya tentu saja engkau ya Rasulullah, kata mereka. Kalau saya manusia yang paling bertakwa, contoh saya sholat malam juga tidur, saya berpuasa juga berbuka, saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan cara hidupku tidak termasuk umatku. Dia yang terlalu tuh nggak suka. Pertengahan. Nah itu ciri keempat. Nah, ciri kelima itu yang terakhir sesuai dengan waktu, serasi. Jadi semua bagian-bagian Islam yang banyak itu serasi dalam satu tarikan nafas. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, pakai perhiasanmu ketika masuk masjid. Nah, luar biasa itu. Pakai perhiasan duniawi, masuk masjid ukhrawi. Jadi orang Islam tuh harusnya berdasarkan ayat itu menurut para ulama, tampillah dengan bagus di masjid ini. Pakai pakaian yang terbaik, itu disunnahkan. Pakai wangi-wangian, pakai minyak rambut, rapi gitu. Supaya antara dunia dan akhirat itu senafas, satu tarikan nafas dalam Islam. Nah, disitulah Bapak Ibu kesempurnaan Islam itu terlihat pada karakteristiknya tadi yang cuma kita terangkan 5. Mudah-mudahan dengan menerangkan itu semakin cinta kita kepada Islam, semakin yakin bahwa ini bukan pilihan yang salah, ini pilihan yang sangat tepat, tinggal kita memaksimalkannya untuk mengamalkannya. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.